Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin kembali menggelar sidang kasus korupsi PT Timah dengan menghadirkan terdakwa Helena Lim. Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum membeberkan dosa-dosa Helena Lim dalam kasus mega korupsi PT Timah yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Helena Lim diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap para terdakwa yang salah satu diantaranya ialah suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Atas perbuatannya tersebut, Helena Lim dituntut 20 tahun penjara. Lantas, apa saja dosa Helena Lim dalam kasus korupsi PT Timah? Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus Timah ini. Dari mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Selain itu juga untuk terdakwa Helena juga kita dakwa membantu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa Tipikor. Depan adalah untuk langsung pembuktian persidangan, pembuktian dakwaan ya, tidak menggunakan kesempatannya untuk eksepsi, sehingga ya terdakwa Helena berarti kita anggap tahu dakwaannya materinya seperti apa dan memahami dakwaan seperti apa, sehingga tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan eksepsi. Untuk persidangan berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 September hari Senin, 2 minggu lagi. Ancaman hukuman sama, ancaman hukumnya untuk Tipikor dan TPPU ini karena pidana pokoknya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU diancam hukuman yang sama seperti pelaku pokoknya, yaitu 20 tahun. Terdakwa Helena Lim ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Dan yang menarik dalam sidang perdana terdakwa Helena Lim, nama artis Sandra Dewi juga berulang kali disebut. Sandra Dewi diduga menerima sejumlah uang dari terdakwa. Dugaan keterlibatan Sandra Dewi bukanlah kali pertama. Istri Harvey Muiz itu sebelumnya juga pernah diperiksa atas dugaan menerima aliran dana dari suaminya, Harvey Muiz, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, benarkah sidang Harvey Muiz yang digelar hari ini turut menghadirkan Sandra Dewi sebagai saksi?
tanggal 22 ya, besok itu akan masuk kepada proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu dimulainya jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi. Nah, tentu yang pertama saksi-saksi yang akan terkait dengan pembuktian terhadap dugaan perbuatan tindak pidana korupsi oleh HM. Baru nanti akan terus mengalir sampai kepada saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya. Nanti kan saudara SD ini kan, karena dia sebagai saksi dalam berkas perkara, tentu dia akan dihadirkan dulu di depan persidangan. Untuk apa? Untuk melihat korelasi perbuatan terdakwa HM dengan yang bersangkutan dalam kaitan apa? Penerimaan, aliran, dan itu tadi. Soal apakah itu dari HM atau dari H, karena memang ini kan satu rangkaian, ya kan? Itulah nanti yang perlu dibuktikan. Bahwa misalnya di dalam fakta persidangan nanti terungkap bahwa aliran dana itu benar kepada SD yang berasal dari dana-dana yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan itu, ya, yang seolah-olah itu menjadi CSR-nya, kan? Nah, nanti ini akan didalami berikutnya oleh penyidik, ya kan? Apakah memang ada bentuk kerjasama di antara mereka termasuk SD, ya kan, terhadap peristiwa ini. Terseretnya nama Sandra Dewi dalam pusaran kasus korupsi PT Timah kian santer diperbincangkan. Sandra Dewi diduga ikut menikmati aliran dana dari Helena Lim. Dan jika dugaan itu benar adanya, mungkinkah Sandra Dewi akan ditetapkan menjadi tersangka menyusul suaminya yang sudah terlebih dulu ditetapkan menjadi tersangka? Lalu, apa kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar terkait dugaan tersebut? Jaksa penuntut umum menjelaskan di dalam surat dakwaannya bahwa ada aliran dana sebesar 3,1 miliar lebih, ya kan, kepada saudari SD, ya. Nah, itu berasal sebenarnya dari QSE, dari Helena, ya. Nah, namun bagaimana nanti tentu harus didasarkan pada pembuktiannya. Itu yang harus di dalam persidangan berikut akan diperiksa saksi-saksi yang akan menjelaskan terkait dengan aliran dana itu. Nah, kalau tidak salah bahwa aliran 3,1 miliar itu dipergunakan untuk kebutuhan saudara SD, ya kan? Nah, jadi kan kalau kita lihat kasus posisinya ini kan antara HM dengan H ini kan bekerja sama, ya kan? Nah, lalu mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, sebagai bentuk imbalannya perusahaan-perusahaan itu kan menyerahkan kepada H, seolah-olah itu sebagai CSR. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya di persidangan, karena ini sudah masuk pembuktian, ya, karena setelah dibacakan surat dakwaan kan bahwa saudara HM kan tidak mengajukan keberatan, eksepsi terhadap surat dakwaan. Seseorang itu terlibat dalam satu perbuatan tindak pidana korupsi itu kan didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, ya, yang diperoleh dari minimal dari 2 alat bukti. Nah, tapi fakta-fakta persidangan itu tentu nanti menjadi bahan kajian, bahan pendalaman bagi penyidik. Pendalaman bagaimana keikutsertaan peran dari SD dalam peristiwa ini. Kalau ditersangkakan sangat pantas, tetapi menjadi tidak pantas kalau hanya sampai Sandra Dewi semata. Harus sampai ke jenderal inisial B itu.